mana tim Satgas Gabungan Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengurusan. Akhirnya pembakar hebat ya. Kemarin ada orang membakar pos polisi di hari buruh di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Apakah yang seperti ini mau dibiarkan begitu saja? Tentu kita harus mencari tahu ini siapa aktor utama. Apakah memang pergerakan itu adalah pergerakan yang merupakan aspirasi publik, atau pergerakan yang memiliki muatan politik dari elit politik tertentu? Kita akan sama-sama lihat di sini teman-teman ya. Langsung saja, oke? Silakan. Jenderal, penegasan ini tuh anarko atau siapa, Jenderal? Kalau melihat ciri-cirinya, saya beranggapan atau menilai bahwa itu dari kelompok mereka ya. Mereka pakaian hitam tadi menutup mukanya, kemudian membawa benda-benda yang berbahaya, membawa bahan bakar dan sebagainya, dan melakukan pengerusakan. Jadi tidak ada agenda hari ini, gitu ya. Ini sudah melanggar, ini waktunya aja sudah tidak tepat, gitu ya. Tidak ada pembicaraan menyampaikan keinginan, pendapat, gitu ya, atau memperjuangkan sesuatu ide, memperjuangkan nasib suatu kelompok, itu nggak ada. Memang langsung merusak. Jadi ya kami hadir sebagai wakil negara, ya kami hadir untuk melakukan penegakan. Bapak sekarang kondisinya sudah kondisi berarti ya? Alhamdulillah sampai saat ini kita wawancara ini kondisinya kondusif. Mereka awalnya dari mana, Jenderal? Keberadaannya atau langsung di persimpangan Cikapayang Taman Sari? Cikapayang adalah tempat yang sering dijadikan tempat kumpul ya. Kami makanya juga sudah melakukan penjagaan. Motif mereka apa, Jenderal? Nah, ini kita belum tahu nih. Kira-kira tadi kami berdiskusi, ini berorasi enggak? Membela perjuangan suatu kelompok buruh tidak? Menyampaikan pendapat juga tidak? Yang ada pengusaha. Pak Seka, tambahannya pada? Siapa tuh? Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan aksi kericuhan yang terjadi di Bandung, Saudara. Dan tadi menurut informasi yang diberikan oleh jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, yang berada di bawah Taman Pasopati Bandung, mengarah ke Taman Sari, ini adalah masa aksi yang berbaju serba hitam dan kurang lebih ada sekitar 100 masa aksi. Dan masa aksi ini kemudian membakar sejumlah fasilitas, ada videotron di sana, dan juga sempat dikatakan juga melalui pantauan CCTV ada lampu lalu lintas yang terbakar. Dan juga biasanya kalau Anda melihat layar kaca Anda gelap saat ini, biasanya penerangan ini ada dari videotron yang kemudian dibakar oleh masa aksi. Dan kurang lebih tadi, Saudara, pukul 19.30 personel Brimob sudah tiba di sana untuk melakukan pengamanan aksi agar tidak meluas aksi ini. Dan juga ada petugas dari pemadam kebakaran yang juga memadamkan api yang ada di sana. Dan Saudara, tadi sempat dikatakan oleh jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, bahwa hari ini sebetulnya di Bandung tidak ada demo yang dilakukan atau digelar oleh massa buruh, dan hanya ada yang dilakukan oleh mahasiswa, tapi itu hanya 1 jam saja, Saudara. Dan untuk informasi lebih lengkap, kami akan menanyakan dan sudah terhubung dengan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan. Selamat malam Pak Rudi, dengan Bella di studio. Selamat malam Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, situasi di sana seperti apa Pak Rudi? Siapa massa aksi yang kemudian melakukan pembakaran di sana? Terima kasih Mbak Bella. Bisa kami informasikan kepada seluruh
Korpisa TV ya, bahwa hari ini itu tidak ada agenda buruh berunjuk rasa atau menyampaikan aspirasinya di Kota Bandung dan di beberapa kota lainnya di Jawa Barat. Ada beberapa mahasiswa itu tadi sore sudah selesai. Ada di Sumedang dan ada di Kota Bandung, itu di depan DPRD. Tetapi dari sejak sore ini kelompok masyarakat yang tidak dikenal dengan pakaian hitam, tutup muka, membawa molotov, dan melakukan pengerusakan fasilitas umum, melakukan pembakaran dari berawal dari pembakaran plastik barrier, kemudian merusak lampu lalu lintas, merusak fasilitas CCTV punya Pemprov dan Kota Bandung, dan sekarang sudah merusak pos polisi yang berada di sekitar di Taman Sari. Kemudian ada videotron juga milik masyarakat publik yang dirusak. Dan yang lagi lebih berbahaya lagi, melakukan sweeping. Ini sangat menakutkan buat masyarakat, ya, sehingga kami Forkopimda, ada dari Pak Sekda dan dari Kodam Siliwangi hadir untuk melindungi, memberikan perlindungan, keamanan kepada seluruh masyarakat di Kota Bandung. Dan kami akan melakukan tindak tegas karena ini kriminal. Sudah merusak fasilitas umum dan membahayakan petugas serta masyarakat lainnya. Begitu, Mbak Bella. Pak Kapolda, tadi sempat ada informasi juga bahwa memang para masa aksi ini sudah melakukan kegiatannya kurang lebih di pukul 18.40. Lalu apa yang membuat kemudian dari 18.40 ke 19.30 ini kok Brimobnya baru tiba di sana, Pak? Mereka terus bergerak dan kita mengikutinya. Kita masih mencoba untuk memberikan peluang pada mereka untuk kembali ke rumah masing-masing, untuk membubarkan diri. Tetapi mereka tidak mendengarkan dan terus merusak fasilitas-fasilitas umum. Ini sangat merugikan pemerintahan dan masyarakat, dan sangat berbahaya bagi petugas melakukan razia juga kepada masyarakat. Ini sangat membahayakan sekali apa yang dilakukan oleh mereka. Maka saya mengatakan bahwa ini kelompok-kelompok kriminal dan harus ditangani dengan penegakan hukum. Pak Kapolda, lalu apa saja step by step yang akan dilakukan? Saat ini kan prosesnya adalah tentunya mengamankan situasi. Lalu seperti apa, Pak? Apa yang langkah-langkah yang akan dilakukan? Kami sudah bergerak ya untuk sekali lagi dengan sesuai SOP-nya kita menghibau untuk mereka membubarkan diri, dan tentunya kami mengamankan para pelaku-pelaku yang sudah melakukan pengrusakan. Itu suatu perbuatan tidak pidana dan tentunya kami akan proses sesuai hukum yang berlaku. Dan tambahan, kita akan berjaga untuk menjaga situasi Kamtipmas supaya masyarakat ini tetap aman dan nyaman. Apakah sudah ada yang ditangkap, Bapak, dari kegiatan pada malam hari ini? Sedang berlangsung, Mbak. Ini kita sudah ada beberapa yang ditangkap, tapi saya belum bisa menjelaskan berapa jumlahnya dan nama-namanya. Nanti mungkin menyusul, Mbak. Oke, Bapak, lalu kan ini sekarang situasinya adalah sedang libur dan juga pasti ada banyak sekali wisatawan domestik yang datang ke Bandung. Kemudian pengamanan di sekitar wilayah ini seperti apa, Bapak? Tentunya kami saat ini juga kami selalu berkomunikasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota Bandung. Semua kita bekerja sama, saling berkolaborasi untuk menjaga dan supaya ini tidak meluas dan tetap menjamin masyarakat dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Itu yang kami lakukan dari pemerintah daerah, provinsi, kota Bandung, Satpol PP, teman-teman dari Kodam Siliwangi, semuanya menjamin keamanan masyarakat, Pak. Pak Kapolda, tadi kami sempat berbincang dengan jurnalis Kompas TV yang ada di sana, ada semacam bunyi ledakan-ledakan yang terjadi di sana. Apakah bisa terkonfirmasi bunyi apa tersebut, Bapak? Dari pantauan kita, sejak keberadaan mereka di jalan,
itu kami melihat ada beberapa bom molotov. Kemudian ada juga yang kami sudah identifikasi, mungkin belum bisa kami sebutkan di sini. Itu ada yang membawa tas dan itu ya ada terkait dengan kelompok-kelompok lain. Tentunya nanti kemudian akan saya sampaikan ke publik apa yang kami dapatkan dari upaya-upaya penegakan hukum ini. Baik, terima kasih Pak Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan. Kita berharap situasi ini tidak semakin meluas di Bandung. Juga terima kasih kepada Forkopimda dan juga para petugas pemadam kebakaran yang ada di sana. Bagaimana mereka mengusahakan agar situasi semakin terkendali di sana. Terima kasih Bapak, selamat bertugas kembali. Dan saudara, visual yang Anda lihat saat ini adalah visual terkini dari masa aksi yang membakar. Salah satunya tadi sempat dikatakan oleh Kapolda Jawa Barat adalah pos polisi, saudara, yang ada di sekitar Taman Pasopati Bandung mengarah ke Taman Sari, di mana sebelumnya sempat terjadi pembakaran sejumlah fasilitas umum. Ada videotron yang dibakar dan juga seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, ini adalah pos polisi, salah satu pos polisi yang dibakar oleh massa aksi. Dan perlu kami garis bawahi juga, saudara, bahwa massa aksi ini berbaju serba hitam dan mereka bukan bagian dari massa buruh, karena tadi sempat sudah dikonfirmasi oleh Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan bahwa tidak ada agenda buruh melakukan aksi di sejumlah daerah, baik itu di Bandung maupun juga di Jawa Barat, saudara. Dan juga tadi ada informasi yang diberikan oleh jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, bahwa massa aksi berbaju serba hitam kurang lebih ada 100 orang yang melakukan massa aksi di sana. Tentunya pengamanan sudah dilaksanakan. Tadi sudah ada Brimob dan juga sejumlah Forkopimda yang hadir agar aksi ini tidak semakin meluas. Breaking news Kompas TV terkait dengan kericuhan yang terjadi di Bandung kami tutup, saudara. Saya Tili Rea Bella pamit, sampai jumpa. Di dalam tas mereka. Nah, saya selidiki apakah orang ini disuruh oleh musuh politik Kang Deddy Mulyadi atau tidak. Nah, berdasarkan pencarian saya di berita atau di Google melalui Gemini AI, kawan-kawan, hingga saat ini jawabannya tidak ada bukti atau pernyataan resmi dari pihak kepolisian yang mengaitkan para pelaku pembakaran pos polisi tersebut dengan pesanan atau suruhan musuh politik Kang Deddy Mulyadi, ya kawan-kawan. Karena motif kriminal ini, polisi menyatakan aksi ini murni merupakan tindakan kriminal yang dilakukan secara anarkis tanpa adanya penyampaian aspirasi atau tuntutan politik tertentu. Dan juga aksi ini dilakukan gara-gara mengonsumsi obat terlarang sehingga dia mabok, kawan-kawan. Karena ketika saya membahas video pembakaran pos, Kang Deddy Mulyadi menanggapi pembakar pos yang ada di Bandung itu, banyak sekali ketika Kang Deddy Mulyadi menanggapi, para netizen pun berkomentar bahwa wah ini suruhan musuh Kang Deddy Mulyadi, wah ini dibayar dan lain sebagainya. Nah, akhirnya terbongkarlah apakah suruhan Kang Deddy Mulyadi atau tidak. Jawabannya belum saat ini tidak ada atau tidak ada pernyataan resmi dan tidak ada bukti bahwa oknum pembakar pos polisi yang ada di Bandung di hari May Day itu adalah suruhan musuh politik Kang Deddy Mulyadi, kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan? Oke, itu dia teman-teman. Jadi gimana? Apakah Anda sudah bisa menyimpulkan dari keterangan beberapa video cuplikan yang tadi saya tampilkan? Sampai sejauh ini saya memang tidak bisa menjustifikasi. Tetapi dari indikasi-indikasinya, kita mungkin bisa melihat bahwa secara indikatornya boleh jadi, saya katakan, bahwa pergerakan kemarin sampai membakar pos polisi merupakan pergerakan yang terorganisir dari kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik tertentu. Ya, itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Karena kalau kita bayangkan masyarakat tiba-tiba berkumpul tanpa ada aktor intelektual di baliknya, agak aneh. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.